Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Ainurnovia. Saya dari kelompok 11. Di sini kelompok 11 akan menjelaskan tentang akhlak dalam keluarga. Adapun anggota kelompok dari kelompok 11 yaitu yang pertama Nafira Ainur dengan NIM 216, Ronaldi Yogi dengan NIM 241, dan M. Febianto dengan NIM 244. Langsung saja memasuki slide yang pertama, yaitu urgensi keluarga dalam hidup manusia yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama M. Febrianto. Kepada Febri, silakan masuk untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang urgensi keluarga dalam hidup manusia. Jadi tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua dirasakan oleh anaknya dan akan menjadi dasar peniruan dan identifikasi diri untuk berperilaku. Jadi nilai moral yang ditanamkan sebagai landasan pertama untuk anak pertama itu diterima dari orang tua dan juga tidak kalah pentingnya komunikasi dialogis sangat diperlukan oleh anak untuk memahami sebagai persoalan-persoalan yang tentunya dalam tingkatan rasional dapat melahirkan kesadaran diri untuk senantiasa berperilaku taat terhadap nilai moral dan agama yang sudah digariskan. Yang selanjutnya yaitu akhlak suami istri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akhlak suami istri yang pertama itu menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami atau istri. Yang kedua, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Yang ketiga, jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing atau orang tua. Dan yang keempat, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Nah, selanjutnya, akhlak orang tua terhadap anak yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Ronaldi. Kepada Ronaldi, dipersilakan masuk untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam, diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi yang rabbani, yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Peran orang tua terhadap anak. Yang pertama, orang tua sebagai panutan. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Yang ketiga, orang tua sebagai cerminan utama anak. Yang keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Untuk selanjutnya yaitu akhlak anak terhadap orang tua yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Febri. Kepada Febri, dipersilakan. Adapun akhlak anak terhadap orang tua ini dibagi menjadi 4, yaitu kewajiban merawat segala kondisi ibu, yang kedua berbuat baik kepada ibu dan bapak, yang ketiga berkata halus kepada kedua orang tua, yang keempat berbuat baik kepada ibu dan ayah meskipun sudah meninggal. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu cara berbuat baik kepada orang tua menurut hadis yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Ronaldi. Kepada Ronaldi, persilakan masuk untuk menjelaskan. Baik, yang selanjutnya adalah cara berbuat baik kepada orang tua menurut hadis. Yang pertama adalah mendoakan ayah ibu yang telah tiada. Yang kedua, menepati janji kedua orang tua yaitu ibu dan bapak. Yang tiga, memuliakan teman-teman kedua orang tua. Yang keempat adalah bersilaturahmi kepada saudara dari kedua orang tua. Nah, untuk selanjutnya yaitu
Cara membangun keluarga sakinah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Islam mengajarkan dalam rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia, dan kukuh bagi setiap ahli keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membincangkan semua hal sama. Ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi, di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekurangan, kekeluargaan, dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia, serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli, khususnya anak-anak dalam keluarga. Untuk selanjutnya yaitu larangan kekerasan dalam rumah tangga yang akan dijelaskan oleh teman saya bernama Febri. Kepada Febri dipersilakan masuk untuk penjelasan. Larangan kekerasan dalam rumah tangga ini Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Islam mengajarkan dan mendidik dengan etika dan moral dan benarkan oleh syar'i. Hadis Nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi yang diharuskan kekerasan dalam pendidikan. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 11. Saya, Nafira Indonesia, sebagai moderator dari kelompok 11, pamit undur diri. Maaf bila ada kekurangan ataupun hilaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.